wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sekaligus juga memaparkan implementasi data warehouse untuk analisis kinerja pegawai. Yang anggotanya yang pertama itu ada Zahara Ananda, Muhammad Iqbal Nur Hafiz, Barka Tirtanaku, dan saya sendiri Berkotel Pramudia. Selanjutnya untuk pemaparan pertama akan dibacakan dan dipaparkan oleh Kang Barka. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Barka Tirtanaku Rahman dengan NIM 10123365 dari kelas F9. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Di era persaingan global, manajemen sumber daya manusia atau SDM menjadi salah satu pilar utama keberhasilan organisasi. Organisasi dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya merekrut talenta tetapi juga secara proaktif memantau dan meningkatkan kinerja pegawai. Tiga pilar utama yang sering menjadi indikator adalah nilai kinerja, kompetensi melalui pelatihan dan hasil evaluasi, akhir seperti promosi atau mutasi. Seringkali data-data krusial ini seperti data formasi jabatan dari sistem rekrutmen, data kinerja dari sistem HRD, dan data pelatihan dari platform lain tersimpan dalam sistem yang terpisah dan dalam format mentah yang tidak terstruktur. Akibatnya manajemen kesulitan untuk mendapatkan gambaran holistik dan melakukan analisis mendalam untuk pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan karir, perencanaan suksesi, dan alokasi sumber daya. Proyek ini diinisialisasikan untuk menjawab tantangan tersebut dengan merancang dan mengimplementasikan sebuah data warehouse. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan data-data yang terrealisasi ini mengumpulkan dari data transaksional harian menjadi sebuah aset dengan bentuk yang mudah dianalisis untuk mendukung keputusan strategis. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang arsitek dan skema data warehouse yang paling efektif dalam hal ini skema bintang untuk mengakomodasi analisis multidimensional terhadap data kinerja, pelatihan, demografi, dan formasi jabatan pegawai. 2. Bagaimana menetapkan proses ekstrak, transform, load, atau ETL secara sistematis untuk mengekstrak data dari sumber mentah atau file CSV, membersihkan anomali, mengintegrasikan data dari sumber yang berbeda, dan memuatnya ke dalam data warehouse. Pada tren dan korelasi tersembunyi apa saja yang dapat dilap melalui analisis atau online analisis, processing, dan visualisasi data yang dapat memberikan insight yang berharga bagi manajemen SDM. Tujuan proyek, tujuan spesifik yang diinginkan dicapai melalui proyek ini adalah 1. Merancang skema bintang, membuat desain logis dan fisik dari data warehouse yang terdiri dari satu tabel fakta utama dan beberapa tabel dimensi yang relevan untuk analisis kinerja pegawai. 2. Mengimplementasikan proses ETL, membangun sebuah skrip fungsional dan menggunakan Python dan library Pandas untuk mengoptimasikan seluruh proses ETL dari file-file CSV yang disediakan. 3. Menyajikan laporan analisis, menghasilkan laporan manajerial yang dilengkapi dengan visualisasi data atau grafik dan dashboard untuk menyajikan temuan-temuan kunci dan memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Manfaat dan lingkup pekerjaan. Proyek ini dihadapkan memberikan manfaat signifikan bagi organisasi, antara lain bagi manajemen menyediakan dasar yang kuat untuk mengambilkan keputusan strategis seperti perencanaan, promosi, identifikasi kebutuhan, pelatihan, dan evaluasi efektivitas rekrutmen. Bagi Departemen SDM, mengidentifikasi pegawai berkinerja tinggi atau yang berisiko secara dini, serta mengevaluasi korelasi antara investasi pelatihan dengan peningkatan kinerja. Lingkup pekerjaan proyek ini mencakup seluruh siklus implementasi dan dari data warehouse dimulai dari analisis,
dan pemahaman sumber data, perancangan skema logis dan fisik, pengembangan skrip ETL, hingga pelaksanaan query OLAP, dan perancangan visualisasi untuk laporan akhir. Proyek ini tidak mencakup pembuatan aplikasi front-end atau perubahan pada sistem sumber data. Bab 2, desain data warehouse. Penjelasan sumber data. Sumber data utama untuk proyek ini adalah dataset dalam format CSV. 1. Data_format.csv. Data ini berisi informasi mengenai formasi jabatan, calon pegawai negeri sipil atau CPNS di berbagai instansi pemerintah. Data ini mencakup nama instansi, nama jabatan, lokasi, dan rentang gaji. 2. Dataset tugas mandat.csv. Dataset ini mensimulasikan data evaluasi kinerja pegawai. Data ini mencakup nama pegawai, masa kerja, usia, nilai pelatihan, nilai kinerja, dan hasil evaluasi atau promosi mutasi PHK. Meskipun berada dalam file terpisah, data ini secara logis mengandung beberapa entitas berbeda yang perlu diintegrasikan dan dipisahkan dalam proses desain data warehouse. Perancangan skema bintang atau star skema. Untuk kebutuhan analisis yang cepat dan mudah dipahami, skema bintang atau star skema dipilih sebagai model data. Skema ini terdiri dari satu tabel fakta yang berada di pusat lain dikelilingi oleh tabel-tabel dimensi. Tabel evaluasi atau fakta evaluasi. Tabel ini adalah jantung dari model kita. Setiap barisnya mempresentasikan sebuah event evaluasi kinerja untuk seorang pegawai. Grain atau butir data, satu catatan evaluasi per pegawai. Measure atau ukuran kuantitatif, ini adalah data numerik yang akan diagresikan. Ada masa underscore kerja underscore tahun, ada usia underscore tahun, ada nilai underscore pelatihan, ada nilai underscore kinerja, ada gaji underscore min, dan juga ada gaji underscore max. Dan di sini juga ada tabel dimensi. Tabel ini berisi atribut-atribut deskriptif yang memberikan konteks pada data di tabel fakta. Ada dim